Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Aryo Adi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang di bab 2 tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama itu ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu 1. Analisa sistem atau sistem analisis, 2. Desain sistem atau sistem desain, 3. Implementasi sistem atau sistem implementation. Lalu di sini ada lagi kita sistem-sistem akuntansi sebenarnya sama dengan metodenya. Hanya yang membedakan itu hanya sistem informasinya. Informasinya itu berupa informasi akuntansi, informasi manajemen, itu yang berhubungan dengan sistem, dan pengembangannya sama. Metode pengembangan sistem itu adalah langkah-langkah itu dilalui oleh analisis. Kemudian sistem itu adalah komponen-komponen sistem yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dan komponen-komponen itu adalah komponen yang ada di setiap siklusnya, seperti siklus transaksi pembelian, siklus penjualan, siklus penggajian. Di sini ada analisa sistem. Analisa sistem itu dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, analisa sistem pendahuluan. Kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisa sistem. Ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Keempat, penyusunan laporan hasil analisa sistem. Analisa sistem adalah seorang yang ahli yang mampu menyajikan berbagai alternatif desain sistem informasi yang memungkinkan pemakaian informasi memiliki antara berbagai desain yang ditawarkan oleh analisa sistem. Jadi analisa sistem ini seperti orang yang dia bisa menyajikan berbagai alternatif, kayak desain grafis, seperti wartawan yang dia bisa mencari sistem informasi dari yang lain. Gitu. Yang di dalamnya itu ada 4 bagian, itu analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan sistem ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambar secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem membuat worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahulu tersebut. Jadi, yang analisis pendahuluan ini dia membuat dulu worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dari analisis sebelumnya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan dan analisa sistem. Pelaksanaan analisa sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen yang tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisa sistem. Digunakan untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisa sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Jadi di sini seperti orang yang dia menyusun informasi yang tadinya diambil dari pihak sana sini atau dari sumbernya, dia jadi satu dan diinvestasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang ketiga, pelaksanaan analisa sistem. Pelaksanaan analisa sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisa sistem. Contoh-contoh langkahnya, analisa sistem laporan menjelaskan sistem sekarang menganalisis transit, mempelajari catatan pertama, mencari catatan akhir. Yang D, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil analisis
Akhir proses analisa sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Jadi penyusunan laporan analisis sistem seperti ada orang yang membuat laporan sebuah analisis, dan laporan ini merupakan dokumen yang tertulis yang dibuat oleh orang yang mencari analisis itu tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.